Terima kasih banyak masih bersama dengan kami. Ya. Jika Anda bisa sampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia strategi rebalancing portofolio saat ini kira-kira seperti apa nih Pak? Sektor apa yang dihindari, sektor apa yang bisa jadi pilihan dan Ya. mungkin penyebabnya juga bisa dijabarkan. Silakan. Mungkin untuk beberapa sektor yang kita sukai itu untuk tahun depan itu seperti banks. Dimana kita melihat bahwa target loan growth sendiri itu bisa tumbuh sekitar 9 sampai dengan 12%. Cost of fund juga membaik dengan penurunan suku bunga, margin tentu akan lebih membaik. Dan kalau kita lihat juga dari segi earnings juga mulai recover. Dan dividend yield itu bahkan sudah menyentuh di angka 6% kurang lebih, which is itu di atas di government bond yield itu sendiri. Ya. Yang kedua dari segi CPO kita juga suka. Kenapa? Pertama dari segi sentimen B50 ya, yang which is itu akan meningkatkan potensi demand dari CPO itu sendiri dan supply yang cukup tightening dalam posisi saat ini. Lalu yang ketiga juga kita suka itu adalah gold. Nah, di tengah risk off yang terjadi di market, itu bisa dibilang market masih percaya gold ini menjadi safe haven. Ya. Di tengah ada beberapa safe haven yang lain justru malah mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat sendiri dari central banks, itu yang selain sudah mulai dovish di beberapa central banks juga mengarahkan posisi safe haven-nya lebih kepada gold. Nah dari segi telco kita juga sudah melihat ada perkembangan ARPU yang sudah cukup baik, yang sudah cukup naik. Dan kalau dari segi obligasi, kita memang lebih melihat bahwa ada potensi untuk yield ini akan naik lagi di awal tahun, terutama ketika dana 200 triliun itu dikembalikan ke pemerintah. Nah, posisi saat ini kita cenderung lebih suka pada yang durasi pendek menengah. 3 sampai dengan 7 tahun dengan yield yang cukup menarik. Nah, dari segi obligasi, kita juga suka selain government bond, kita juga suka obligasi korporasi yang which is juga diuntungkan dengan penurunan suku bunga, beberapa obligasi korporasi. Namun kita juga harus selektif di mana dengan penurunan suku bunga yang terjadi, obligasi korporasi juga mengalami penurunan kupon yang cukup signifikan. Kalau untuk obligasi korporasi juga sama dari sektor-sektor yang tadi Anda sampaikan? Kurang lebih. Oh, jadi menarik ya, memang melihatnya Anda percaya pada fundamental si sektor-sektor tersebut. Betul. Ya, karena memang, dan tentu kita juga harus melihat bagaimana kondisi secara emiten tersebut, bagaimana kredit risk dari emiten tersebut. Kalau reksadana yang jadi pilihan investor kira-kira saat ini apa sih Pak? Reksadana equity. Dimana kalau kita lihat reksadana saham saat ini cukup baik performansnya. Di kisaran berapa Pak? Sejauh ini kalau reksadana saham yang kita miliki itu memiliki performance kurang lebih dana mas saham itu di 18% versus LQ45 yang hanya 2%. Lalu Simas Syariah unggulan itu yang menghasilkan 34% versus dengan JII yang hanya 17%. Nah, kedua reksadana ini kita menggunakan AI dalam pengelolaannya. AI. Dan kita menjadi MI pertama yang menggunakan AI dalam pengelolaan. Sebenarnya penggunaan AI dalam fund manager ini sudah cukup umum ya kalau di global. Tapi Indonesia bisa dibilang ini masih cukup jarang. Tapi justru memberikan dampak yang positif ya Pak ya, Betul. ternyata ya penggunaan AI. Oke, baik. Kalau window dressing kira-kira akhir tahun ini akan ada Pak? Kita melihat memang potensi window dressing masih ada. Tapi mungkin tidak semasif tahun-tahun sebelumnya ketika market itu mengalami oversold. Sementara kita sebelum masa window dressing, market kita sudah mengalami kenaikan. Sehingga kita juga dalam posisi yang bisa dibilang tidak oversold, tidak overbought. Tapi untuk potensi naiknya untuk lebih signifikan, kita rasa mungkin tidak. Target IHSG sendiri kita targetkan di 8.600 sampai dengan 8.900 untuk di tahun ini. Akhir tahun? Akhir tahun. Sementara untuk tahun depan di 9.300 hingga 9.600. Sampai nih ya berarti ya 9.000. Betul, tahun depan. Sementara untuk yield SBN kita perkirakan akan di level 6 sampai dengan 6,5%. Kalau yield SBN Pak? Di 6 sampai dengan 6,5%. 6 sampai 6,5% ya. Jadi memang sudah ada kisarannya 8.300 sampai 8.600 sampai 8.900, yield SBN di 6,5%. Betul. Oke. Kalau rupiah Pak, range-nya kira-kira seperti apa? Nah, memang kalau rupiah ini cukup tricky ya. Kalau kita lihat di mana sebelumnya itu banyak yang confidence rupiah itu akan menguat, ternyata justru malah melemah. Di tengah memang kalau kita lihat penurunan suku bunga yang signifikan di Indonesia terjadi outflow malah keluar. Nah, untuk rupiah sendiri kita sih masih berkisar di sekitar 16.500 untuk targetnya sendiri. Untuk tahun depan kita melihat dengan pelemahan dolar yang seharusnya terjadi dengan penurunan suku bunga, itu seharusnya bisa membuat kita punya rupiah itu akan lebih menguat ke depannya. Tapi kembali lagi, kita juga harus perhatikan bahwa spread antara Fed rate dan BI rate ini juga mulai menipis. Dalam ketika BI itu turun yang lebih signifikan ketimbang the Fed. Dan kita juga melihat bahwa ke depannya BI juga masih akan menurunkan suku bunga. Tentu kalau gapping antara yield BI rate dengan
Fed rate itu semakin menipis, tentu juga peluang untuk rupiah menguat juga akan menjadi terbatas. Baik, terima kasih banyak Pak Genta atas insight yang diberikan di kesempatan kali ini di Central Banking. All the best tentunya untuk Sinarmas Asset Management dan juga sehat selalu tentunya untuk Pak Genta. Terima kasih telah Terima bergabung kasih, Bu. bersama dengan kami.